Terima kasih Bro. Lanjut Dr. Asyari, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang terhormat Bapak Brigjen TNI Dr. Holma, yang kami hormati Bapak Dr. Sugandro, Bapak Dr. Bayu, Bu Dr. Elena Bangun, dan Mbak siapa nih? Sheila. Iya. Sheila Marsia. Jadi posisi kami sekarang di Belu, Mbak. Aku akan bertanya ya. Belu. Jadi posisi saya sekarang tuh di tempat Mbak meneliti. Mbak terakhir meneliti ke Soe kapan? Itu kan Soe, ibu kotanya Timur Tengah Selatan. Kapan terakhir ke sini? Ya. Saya alhamdulillah. Kamu datang ke sini bareng nggak? Apa memang kamu asli sini? Hah? Baru rencana, Pak. Loh, rencana. Ini Pak Menhan baru 2 hari dari sini kok mengunjungi kampus Belu. Sukses. Yang saya tahu, bukan yang saya tahu, yang realita sebenarnya kondisi masyarakat sini, adat di sini tuh ramah orangnya, apalagi menerima orang. Jadi saya bingung kalau nggak dapat informasi. Saya di sini udah 2 bulan, udah mau 3 bulan, sekitar 2 minggu lagi pulang ke Jakarta. Yang kami rasakan di sini, masyarakat di sini, oh ramah sekali. Masyarakat di Timur NTT ini luar biasa, apalagi melihat orang pendatang itu dari jauh aja ada begini, hormat dia, ya. Dan di sini kerukunan umat beragama sangat indah gitu ya. Nah, pengalaman saya di Ambon 2005 ya, di Papua 2014 Satgas, itu nggak seburuk yang kena. Jadi saya bingung gitu lah. Misalnya Mbak Sheila itu nggak dapat informasi atau orangnya nggak mau informasi dan meneliti, kan juga bingung gitu. Nggak mungkin gitu loh Mbak. Apalagi di sini sangat memegang teguh adat, mereka tuh memuliakan tamu gitu ya. Coba nanti diklarifikasi di bagaimana caranya. Makanya ya namanya meneliti kan harus datang ya, gitu ya. Harus ini di situ kan juga banyak keluarga dari orang Jawa juga di Soe itu kan, ibu kotanya Soe. Jadi kan memudahkan gitu ya. Intinya bukan banyak pendatang di situ ya, di Soe, di Kabupaten Timur Tengah Selatan itu. Kalau berbatas kan ada semua pintu perbatasan, kita mulai TTU, Batuwini ya, Timur Tengah Utara, sini ada Motain, berbagai macam pintu besar perbatasan kita dengan Timur Leste. Dan orang Timur Leste aja, aduh di sini bagus-bagus Mbak, asalkan mau serius meneliti, nggak ada itu informasi yang nggak dapat. Nah di sini kan berbicara bahwa masyarakat adat Boti itu kan, nah di sini kan Mbak Sheila ini kan membahas ada analisa ketahanan sosial berbasis solidaritas masyarakat adat dalam menghadapi pandemi COVID-19 ya, COVID-19. Nah, harusnya banyak berbicara tentang ke medis, hubungan dokter ya, puskesmas, orang-orang medis, para medis yang ada di Soe, di Timur Tengah Selatan itu. Itu tadi nggak ada saya lihat paparannya berbicara tentang medis. Padahal di sini jelas dari judulnya aja mengkupas tentang COVID-19 ya, pemahaman. Kalau kita melihat realita yang ada, apalagi masyarakat di daerah itu, mereka juga yang kita rasakan di sini, mereka ya namanya di daerah ya, itu pakai masker aja juga masih kesadarannya minim. Nah itu mungkin bisa diarahkan ke sana. Kenapa pemahamannya kok jauh sekali gitu loh. Tadi saya nggak dengar Mbak Sheila itu berbicara bagaimana sih hubungan dokter atau kepala puskesmas yang ada di Soe, di Timur Tengah Selatan itu, orang-orang para medis yang ada di situ dengan tokoh adat gitu kan, gitu Mbak. Padahal di judulnya itu berbicara tentang COVID gitu ya. Nah kan apalagi daerah, jadi mereka tuh juga namanya orang-orang yang kita di daerah ini, bahwa ada yang menganggap kalau ke pedalaman itu mereka juga ada menganggap wah COVID itu nggak ada, ada yang menganggap
yang mereka yang sudah mempunyai wawasan, oh ada. Nah, sedangkan dia dikaitkan dengan para medis, pemerintah itu, bahwa bagaimana caranya mereka itu memahami bahwa ini memang ada virus, ada penyakit, ada virus yang harus kita hindari, harus kita cegah gitu supaya tidak kita terkena virus, terkena korban COVID ini gitu ya. Bicara juga itu. Nah, baru nanti pemahaman itu tentang mereka itu di sini intinya untuk memahami bahwa kesadaran untuk pakai masker, kesadaran untuk ini memang iya masih minim ya itu. Coba diinikan lagi Mbak Krisna ya. Sayang sekali kalau tidak langsung terjun ke lapangan meneliti, itu kan harus terjun ke lapangan langsung. Terus itu ya, juga perlu tahu juga kita ya peran dokter di sana, kesehatan, para medis di sana dengan tokoh adat, mereka bersinergi enggak dengan tenaga ahli medis ya, karena itu yang akan menyadarkan para masyarakat yang ada di Soke, Timur Tengah Selatan itu, adat Botinya kan di sana ada ya. Sementara itu Mbak Krisna, coba nanti diklarifikasi ya, penelitiannya benar-benar dimaksimalkan ya. Mohon izin, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih Pak Dr. Nasari. Akhirnya tahu Soe, Kepan, sebagainya. Jadi orang NTT. Iya, yang namanya tentara kan harus dinas di mana. Harus dong. Suatu kebanggaan sendiri, Bang. Bang izin waktunya Bang. Terima kasih. Mohon izin Muhammad dan Romanti, Dokter Hermawan Bangun, kemudian Rendo Olomani dan peserta sekalian. Terima kasih Krisna ya sudah hadir. Saya paksa walaupun sakit, saya bersampaikan Krisna jangan sampai sakit. Penyakitnya kurang ajar itu. Penyakitnya itu yang Krisna dan beberapa. Karena udah hadir di sini, dapat masukan-masukan yang sangat bagus ya dari para luar, mungkin gambar dari Dr. Bambang. Nanti saya pun akan menambahkan sedikit ya, akan saya akan mungkin itu aja. Yang penting tadi dicatat, direkam, dilaksanakan. Kalau saya melihatnya, Krisna itu kan ada keterbatasan waktu ya.